Selamat pagi. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas ini akan dikumpul 2 minggu setelah video ini diupload. Pertama adalah carilah jurnal penelitian mengenai pengaruh penggunaan hormon terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, ini bebas ya, hormonnya itu mau hormon apa aja, baru tanamannya juga bebas. Jadi kalian cari jurnal penelitian mengenai pengaruh penggunaan hormon. Kriteria tugasnya yang pertama, 1. Tiap orang cari jurnal yang berbeda. Jadi, jika sudah dapat judul, di-share aja di grup, biar nggak sama judulnya antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Kedua, jangan lupa di-review. Ingat ya, di-review, bukan dikritik isi jurnalnya. Yang ketiga, tugas ini dikumpulkan 2 minggu setelah video diupload. Keempat, jurnal maksimal 10 halaman. Jurnalnya ini tidak usah di-print, tetapi hasil reviewnya bisa di-print atau ditulis tangan, tapi Ibu maunya ditulis tangan aja hasil review jurnalnya. Nah, jadi untuk kelas tatap muka atau luring, itu dia tugasnya dikumpul langsung. Nah, misalnya gelombang pertama nih yang tatap muka, jadi tugasnya itu dikumpul langsung berkasnya, fisiknya itu ada. Nah, sedangkan bagi kelas yang daring, dia itu dijaprikan aja langsung ke Miss tugasnya, difotokan dari WA. Nah, kenapa sih Miss harus kita menggunakan jurnal gitu kan? Nah, dengan membaca jurnal, kita dapat mengetahui hasil dari suatu penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dan tentunya saja telah terjamin kebenarannya, karena telah disusun secara profesional serta diterbitkan melalui penerbit. Nah, sebagai pelajar, sudah seharusnya kita memiliki sumber informasi yang luas. Buku bukanlah satu-satunya yang dapat digunakan sebagai referensi. Pada kesempatan ini juga, kalian dilatih untuk mempersiapkan diri ke jenjang perguruan tinggi. Karena kalian kan sudah kelas 12 nih sekarang. Karena pada umumnya, mahasiswa mencari sumber referensi itu dari jurnal. Lalu bagaimana sih caranya kita mencari jurnal di internet, Miss? Gitu, kami kan belum mengerti. Oke, simak ya video berikut ini. Bagaimana sih cara kita mencari jurnal? Nah, pertama sekali kita buka Google. Kita klik Google Scholar. Oke, muncul tampilan seperti ini. Klik halaman yang pertama. Seperti ini tampilannya. Google Cendekia. Nah, di sini itu merupakan hasil riset dari semua orang yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Disinilah hasil dari jurnal-jurnal tersebut. Jadi kita tinggal masukkan aja kata kuncinya. Pengaruh penggunaan hormon pada tumbuhan. Oke, kita cari. Nah, di sini kan ada banyak nih hasil penelitian. Jadi kalian nggak usah takut ya ada siswa yang nggak kedapatan jurnalnya atau kekurangan jurnalnya. Di sini ada banyak, ada ribuan. Nah, cuman kalian pilah-pilah lah mana yang bahasanya ringan dan mudah dimengerti. Baru usahakan halamannya jangan sampai 10. Jangan lebih dari 10. Nah, kita klik 1 ya. Jadi jurnal ini umumnya dia berbentuk PDF. Ini PDF. Nah, jadi kita klik aja. Dia otomatis akan terdownload. Seperti ini. Klik download. Ini karena Ibu sudah download, jadi Ibu batalin. Oke? Nah, munculnya dia tampilan seperti ini. Apa sih ciri-ciri dari jurnal itu? Misalnya kami nggak nemu nih jurnalnya. Atau nggak apa yang membedakan bahwa jurnal itu beneran jurnal gitu kan. Nah, yang pertama sekali, tengok ini. Ada jurnal Natural Science. Nah,
umumnya jurnal diterbitkan oleh lembaga penelitian. Di sini lembaga penelitiannya itu adalah Natural Science. Gitu kan? Baru dia memiliki tahun. Tahunnya ada 2012. Baru ada volume vol 1 dalam kurung 1. Itu apa sih Miss maksudnya? Nah, maksudnya itu jurnal selalu diterbitkan secara berkala. Terbit setiap tahun. Nah, karena dia terbit setiap tahun ini, dia dinyatakan dengan volume. Dan dalam setahun bisa terbit lebih dari 1 kali. Nah, itulah yang dinyatakan dengan nomor. Jadi volume 1 dalam kurung 1. Berarti dia terbit di tahun pertama dengan nomor urutan jurnalnya itu yang pertama. Oke, baru 53 sampai 62 ini apa gitu kan. Nah, 53 sama 62 ini itu halamannya. Dia di halaman ke-53, tengok di bawah ini. Halaman 53 sampai halaman 62. Jadi kalian hitung sendiri aja dari sini, pas nggak ini 10 halaman. Gitu kan. Baru apa lagi kriterianya? Nah, seperti biasa ada judul. Judulnya itu pengaruh penambahan air kelapa dan berbagai konsentrasi hormon. Itu judulnya. Baru ada nama penerbit. Dia baru struktur utama dari jurnal itu apa sih Miss? Gitu kan. Nah, struktur utamanya itu dia terdiri dari abstrak. Ini ada abstrak. Jadi abstrak ini dia ada 2 bahasa, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Baru abstrak ini disertai dengan kata kunci. Baru ada latar belakang. Baru ada bahan dan metode. Baru ada hasil dan pembahasan. Baru ada kesimpulan. Nah, jadi inilah ciri-ciri dari jurnal tersebut. Yang lebih utama itu adalah ini ya yang di atas ya, selalu diterbitkan oleh lembaga penelitian atau institusi. Baru jurnal juga memiliki volume dan nomor. Gitu, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita akan mencoba bagaimana sih cara mereview atau meresum dari jurnal. Nah, pertama sekali kita pahami dulu ya pengertian dari resum. Nah, resum ini adalah suatu cara efektif untuk menyajikan karangan yang panjang dalam sajian yang singkat. Nah, jadi jurnal yang kalian peroleh 10 halaman tadi itu kan, kalian singkat menjadi 1 atau 2 halaman saja. Itulah artinya dari resum. Bagaimana sih cara meresum gitu kan? Nah, pertama sekali kita baca dulu keseluruhan dari isi jurnalnya. Nah, keseluruhan dari isi jurnal ini terdapat di mana, Miss? Ada yang tahu? Ya, keseluruhan isi dari jurnal ini pada umumnya terdapat di abstrak secara garis besar. Nah, cuman Miss nggak mau kalian hanya baca abstraknya saja. Makanya lah disuruh resum semuanya. Baru sesudah kalian baca semua, baru kalian coba tuliskan kembali dengan bahasa sendiri inti dari jurnal tersebut. Oke, yang pertama sekali, kita jangan lupa menulis judul. Judul tetap dicantumkan, apapun judulnya tetap ditulis. Baru ada jurnal. Nah, ini nama jurnal yang tadi. Kalau tadi kan jurnalnya Natural Science. Berarti di sini kita tulis Natural Science. Nah, pada umumnya itu ada situsnya. Situs mendownloadnya itu apa? Nah, ini boleh kalau misalnya nggak dapat situsnya, boleh nggak dikerjakan, boleh dikerjakan. Baru ingat ada volume dan halaman. Nah, ini juga nggak boleh kelewatan ya, volume dan halaman. Baru ada tahun. Baru ada penulis. Nah, penulisnya itu siapa? Penulis dari jurnal itu ya. Baru ada sang reviewer atau sang resum. Siapa nama kita yang meresum ini? Baru ada tanggal berapa kita resum. Gitu. Jadi yang wajib ditulis itu ini, Miss merahin ya. Baru judul jurnal, baru ada volume dan halaman, ada tahun terbit, nama penulisnya siapa, baru reviewernya ini nama kalian sendiri. Sama tanggal hari kalian mengerjakan reviewnya itu kapan, atau hari meresumnya itu kapan. Baru isinya itu apa aja. Pertama sekali kita tulis tujuan penelitian.
Baru apa sih subjek yang diamatin? Nah, ini juga boleh nggak kita kerjakan, karena ini kan umumnya penelitian pendidikan ini kan. Jadi kalian subjeknya nggak usah kalian amati pun nggak apa-apa. Baru ada tujuan, subjek nggak usah pala dibuat. Baru ada metode. Metode ini penting ya. Metode berupa langkah juga sama. Baru setelah metode ada hasil. Hasil, lalu kesimpulan. Nah, hanya ini aja sih yang kalian harus punya, hasil dan kesimpulan. Kita merahin aja ya biar nampak jelas. Tambahin dengan hasil dan kesimpulan. Gitu cara mereviewnya. Jadi tujuannya itu jelas. Tujuan dari penggunaan jurnal ini adalah untuk mengetahui pengaruh hormon ini terhadap pertumbuhan kacang, misalnya gitu. Apakah dengan pemberiannya semakin besar atau semakin kecil gitu. Baru metodenya, bahwa dengan penambahan konsentrasi sekian molaritas tambah sekian molaritas, bahwa yang konsentrasinya lebih kecil lebih cepat tumbuh dibandingkan konsentrasinya lebih besar, seperti itu. Baru kesimpulannya bahwa hormon auksin, misalnya gitu kan, benar-benar mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Simpel-simpel aja, singkat-singkat aja dengan bahasa kalian sendiri. Oke, sampai sini ngerti?